Selamat pagi teman-teman. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita memulai ibadah ini dengan kita memujikan satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Hari ini kami akan beribadah melalui YouTube. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman kita lanjutkan pujian kita dengan memujikan satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ketika Yesus ada di rumah kita, akan selalu ada rasa damai dan sejahtera. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menemani kita di saat duka maupun suka. Mari teman-teman kita menyanyi kembali dengan pujian Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau terbentang. Yesus besertaku.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kembali kita menaikkan satu pujian firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum hari ini? Nah, kalau sudah siap, sikapnya gimana? Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai setiap kami, bimbing kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Buka hati pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu hari ini. Berikanlah kami hati yang tenang, duduk yang tenang agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelumnya nih Kak Jenny mau tanya nih sama adik-adik. Apakah adik-adik semua pernah merasakan yang namanya takut? Coba angkat tangan kalau pernah. Pernah? Oh iya, pasti semua kita itu pernah yang namanya takut ya adik-adik. Kalau yang nggak pernah takut berarti keren ya. Tapi setiap kita itu pasti pernah merasakan yang namanya takut. Takut kayak gimana sih Kak Jen? Ya bisa takut kegelapan, takut ditinggal sendirian, atau takut sama mata pelajaran. Besok mata pelajarannya matematika Kak Jen susah. Wah aku takut deh. Nah takut itu bisa dalam banyak hal ya adik-adik. Pasti kita juga merasakan takut. Gitupun juga Kak Jenny. Kak Jenny juga takut gelap. Oh kalau lihat kegelapan gitu pasti takut, bisa sampai pingsan mungkin ya adik-adik kalau saking takutnya. Nah tapi adik-adik ada satu hal yang harus adik-adik tahu. Ada pribadi yang bisa membuat hati tenang walaupun kita sedang mengalami ketakutan. Oh siapa itu Kak Jenny? Nah, kita simak ya firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini berjudul Yesus meredakan badai. Dari Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya ya. Kak Jenny akan bacakan ayat firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Dari Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertorak ke seberang danau." Lalu bertoraklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong
turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, adik-adik, sebelum kita mau belajar lebih lanjut dengan firman Tuhan hari ini, Kak Jenny akan tampilkan video animasi singkat tentang firman Tuhan hari ini sebagai penolong kita untuk lebih mengerti firman Tuhan. Yuk kita saksikan bersama-sama. Kalian sial, badai segera datang. Tapi ya, namanya hidup di dunia, ya seperti ini. Kalian tidak tahu kapan badai akan menerjang. Badainya kencang sekali. Susah kendalikan kapal karena ombak ini. Ombaknya besar sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh puas aku lihat orang panik dan bingung. Biar manusia tahu betapa terkutuknya dunia mereka. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa tak? Kamu yang kurang percaya? Aku mengardikmu. Tenanglah. Wow, Yesus menghentikan badai itu. Oh, hebat. Mujizat lebih tepatnya, Chris. Aku yakin Miraculo pasti tidak bisa lakukan sehebat itu. Kamu tahu, Gis, aku juga berpikir seperti itu. Nah, adik-adik, dari video tadi, apa yang terjadi adik-adik? Ada apa ya tadi? Kenapa ya, situasi apa yang sedang terjadi? Iya, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus itu kan mau menyeberang ke danau seberang. Menggunakan apa? Menggunakan kapal ya adik-adik, menggunakan kapal. Terus akhirnya mereka kan berlayar. Pada awalnya air tenang ya kan, angin sepoi-sepoi, tidak ada badai. Loh, terus apa yang terjadi setelahnya adik-adik? Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada badai menyerang mereka. Nah, kalau adik-adik di posisi para murid Tuhan Yesus, apa yang adik-adik rasakan kalau kita menghadapi kondisi seperti itu? Tiba-tiba kapal kita diserang oleh badai, tiba-tiba air yang tenang, tiba-tiba ada ombak menggulung kapal kita, terus ada air yang banyak masuk ke kapal, terus anginnya
kemana-mana sampai membawa arus air. Gimana adik-adik perasaannya? Oh ya bener, yang pasti kita merasa takut, panik, cemas yo. Gak mungkin kita bisa tenang, duduk santai, tenang menghadapi badai. Apa mungkin adik-adik? Gak mungkin ya, pasti kita posisinya sama seperti para murid Tuhan Yesus. Mereka takut, mereka panik, cemas, lari ke sana ke sini, cari pertolongan. Mungkin kita mau cari pelampung ya supaya kita tidak tenggelam. Terus yang nggak bisa berenang pasti panik, pikirannya, aduh aku nggak bisa berenang, nanti kalau tenggelam gimana? Kayak gitu ya adik-adik. Nah, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka menghadapi badai, mereka takut adik-adik. Terus pada saat itu, pada saat ada badai, Tuhan Yesus kan lagi tertidur tuh di belakang kapal, di buritan kapal. Tuhan Yesus lagi tertidur. Terus apa yang dilakukan mereka? Mereka membangunkan Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, guru, kita akan binasa." Nah, setelah Tuhan Yesus dibangunkan, Tuhan Yesus bangun ya. Tuhan Yesus bangun dengan tenang, dia berdiri. Lalu apa yang terjadi? Dia menenangkan badai loh. Bayangno adik-adik. Apa ada toh manusia yang bisa menenangkan badai? Cuma Tuhan Yesus saja. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menenangkan badai. Terus apa? Angin yang tadinya bertiup ke sana kemari kayak angin puting beliung ya. Terus ombak yang menggulung mereka, awan gelap yang ada di atas mereka seketika hilang sirna, sama seperti kayak di awal mereka berlayar tadi. Suasananya syahdu gitu ya adik-adik, nyantai, aman. Nah, terus adik-adik, Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Ya, setelah itu murid-murid Tuhan Yesus menjadi takjub dengan kehebatannya Tuhan Yesus. Adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa atas segala sesuatu, atas segala hal. Bahkan badai yang notabene nggak bisa diredakan oleh manusia, Tuhan Yesus bisa meredakannya adik-adik. Tuhan Yesus punya kuasa yang sangat besar. Saat kita adik-adik, Kak Jenny, merasa sedih, merasa takut, merasa bingung, apa yang harusnya kita lakukan adik-adik? Datang kepada Tuhan. Bukan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Justru mereka ngomong, kita akan binasa. Bukan seperti murid-murid Tuhan Yesus, tapi kita percaya akan kehebatan Tuhan Yesus. Kalau kita merasa sedih, takut, bingung, khawatir akan suatu hal, ya kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus? Badai aja bisa diredakan. Apalagi adik-adik, masalah kita, Tuhan Yesus pasti menolong dan menenangkan hati kita. Kita juga mengalami badai loh adik-adik. Badai itu bukan hanya seperti kisah ini tadi, saat kita naik kapal diserang badai. Bukan hanya seperti itu. Tapi badai itu bisa berarti masalah dalam hidup kita, sakit, kesepian, atau bahkan rasa takut. Pasti kita seringkali menghadapi banyak masalah ya adik-adik. Aduh Kak Jen, hari ini PR banyak banget, aku malas loh. Malas itu juga masalah. Terus juga, aduh Kak Jen, di rumah mama ngomel aja, aku gak boleh main HP. Itu juga masalah. Terus, kenapa sih Tuhan harus terjadi? Kenapa harus ini?
harus itu. Seringkali kita diperhadapkan kepada banyak masalah ya adik-adik. Tapi jangan lupa, kalau kita mau berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan selalu menyertai kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan selalu menyertai kita dalam segala hal, asalkan kita mau datang dan mengadu kepada Tuhan Yesus. Amin. Untuk ayat hafalannya kita hari ini adik-adik terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Mungkin adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 37 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memujikan satu pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mempersembahkan sedikit persembahan ini kepadamu. Kiranya persembahan ini berguna bagi Engkau dan gereja ini. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar ketika kita menghadapi masalah, jangan takut dan jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus selalu menemani kita saat suka maupun duka. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan, Kapalku Miring. Sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya firman Tuhan tadi dapat menjadi teladan bagi hidup kami. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa di
Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.